Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa setelah Sniper mengatakan bahwa saat ini tak akan ada yang membantu Kibong karena ingatan mereka sudah terhapus, kemudian berpindah ke pertarungan Kapten Guild Naga Biru melawan orang yang menghalangi dirinya dan anggotanya untuk memasuki dungeon. Terlihat bahwa di sana Kapten Guild pun memenangkan pertarungan itu sembari menginjak kepala orang itu, menegaskan bahwa dirinya sudah mengatakan jika limbah minyak miliknya akan segera dikeluarkan. Jadi dirinya lah yang menang. Orang itu pun yang ternyata sebuah robot berujar bahwa padahal menurut data yang dirinya dapat seharusnya dirinya bisa memenangkan pertarungan itu. Lalu Kapten Guild pun menghancurkan kepala robot itu sembari mengatakan bahwa seharusnya datanya diperbaharui dan merasa kesal dengan guild perisai yang bisa membiarkan Cicunguk sepertinya berkeliaran bebas seperti ini. Lalu setelah itu berjalan mendekati pintu gate dungeon, Kapten Guild pun menambahkan bahwa semua itu hanya membuang-buang waktunya saja, padahal dirinya tak boleh melewatkan kesempatan kali ini, dan setelah itu memasuki gate dungeon itu. Kemudian berpindah di dalam dungeon, terlihat saat ini Bongsun sedang bertarung melawan monster golem batu. Bongsun pun kewalahan menghadapi monster itu dan meminta bantuan kepada Steve. Melihat adiknya yang kesusahan melawan monster itu, Sisu yang menyamar pun menanyakan apakah tak masalah membiarkannya melawan monster itu sendirian, padahal saat ini dia terlihat kesusahan. Mendengar hal itu, Steve pun berujar agar mereka tak khawatir karena Bongsun adalah salah satu orang yang ahli melawan bos monster di kampung halamannya. Dan tentu saja itu terjadi saat Bongsun bertarung bersama dirinya. Lalu setelah itu Steve pun mengaktifkan skill Daywalker untuk memberikan buff kepada Bongsun. Setelah mendapatkan buff itu, Bongsun pun langsung berubah menjadi lebih cepat dan kuat, serta dengan mudah bisa mengalahkan monster golem itu. Kemudian setelah itu Bongsun pun berkata kepada Steve kenapa dia diam saja dan tak segera mengambil Magic Stone yang menjadi drop item dari bos monster itu. Mendengar hal itu, Steve pun bergegas berlari untuk mengumpulkan drop item itu, sedangkan Kibong yang melihat aksi adiknya itu pun dalam hati berujar bahwa adiknya itu memang seharusnya tak boleh bertarung, karena menghadapi monster seperti itu saja dia sudah lumayan kesulitan. Dan Steve yang sudah mengumpulkan drop item dari bos monster pun berujar kepada Bongsun bahwa ternyata di open dungeon ada drop item Magic Stone juga. Bongsun pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya juga tak menduga hal itu, dan menambahkan bahwa dugaannya tentang dungeon Korea memang benar, bukan merupakan masalah yang besar. Lalu mengatakan lagi bahwa mereka tetap harus mencari tahu apakah drop item seperti itu juga berlaku untuk open dungeon yang memiliki ranking rendah. Mendengar hal itu, Steve pun menanggapinya dengan berujar tentu saja karena itu memang misi mereka sedari awal. Kemudian sambil membawa sebuah drop item, Bongsun pun mendekat ke arah Kibong dan Sisu. Lalu setelah itu memberikan item itu sembari berujar bahwa walaupun item itu bukan apa-apa, namun dirinya berterima kasih karena mereka sudah mau datang sampai di sini. Kibong pun menerima item itu, dan Sisu di balik kostum itu pun mengatakan bahwa dirinya merasa senang berada di tempat itu, jadi mereka sama sekali tak direpotkan oleh Bongsun. Setelah itu, Bongsun pun menanyakan apa yang akan mereka rencanakan besok. Jika mereka berencana pergi ke open dungeon lagi, maka mereka bisa pergi bersama lagi. Sisu yang mendengar hal itu pun terlihat senang sembari menjabat tangan Bongsun, mengatakan bahwa tentu saja dengan senang hati mereka akan pergi bersama dengan Bongsun besok. Namun berbeda dengan Bongsun yang merasa bahwa sifat Sisu itu agak berisik dan membuatnya sedikit risih. Tapi dengan dia tak mengganggu selama ada di dalam dungeon itu, ada bagusnya juga. Kemudian Bongsun pun berpamitan kepada mereka berdua untuk pergi dari dungeon duluan menggunakan Return Stone. Setelah kepergian Bongsun, Sisu pun mengatakan kepada Kibong bahwa ternyata Bongsun lebih hebat dari yang dirinya bayangkan. Namun Kibong meragukan hal itu, dan Sisu pun menanggapinya dengan berujar bahwa Kibong mengatakan semua itu karena Bongsun adalah adiknya.
lalu meminta agar Kipong tak bersikap seperti itu dan mengajak Kipong untuk kembali ke rumah dengan membuka gate di depan mereka berdua. Akan tetapi sebelum mereka masuk ke dalam gate, mereka dihentikan oleh suara seseorang yang diketahui adalah Kapten Guild Naga Biru. Dia berlari ke arah Kipong dan Sisu sembari berkata jika mereka akan kehilangan nyawanya kalau kabur dari tempat itu. Dirinya akan menggunakan segala cara untuk mengejar dan menghabisi nyawa mereka, karena orang-orang yang memakai topeng hewan akan kehilangan nyawanya. Mendengar hal itu, Kipong pun berhenti lalu berbalik berjalan ke arah Kapten Guild itu setelah Sisu menginfokan bahwa Pongsun juga memakai topeng hewan itu. Lalu Sisu memperingatkan Kipong agar dia tak bertindak terlalu berlebihan. Sedangkan Kapten Guild Naga Biru itu pun senang dengan Kipong yang tak kabur sembari melesat dengan kecepatan tinggi untuk menyerang Kipong. Akan tetapi tiba-tiba langkahnya pun terhenti seketika. Kapten Guild pun merasa terkejut dengan tekanan yang dirinya rasakan saat ini. Dirinya seperti terjebak di atas lumpur. Kemudian melihat ke arah Kipong, merasa seperti sedang melihat seekor monster yang pernah dirinya temui di masa lalu. Namun menepis ketakutannya sendiri dengan berteriak dan langsung melompat untuk melakukan tendangan ke arah Kipong. Setelah tendangan itu mengenai Kipong hingga membuat sedikit ledakan di atas tanah, dirinya merasa sudah berhasil mengalahkannya. Akan tetapi dugaannya pun salah karena Kipong dengan mudah bisa menangkap kaki Kapten Guild yang menyerangnya. Lalu Kipong menanyakan apa yang sedang Kapten Guild itu lakukan dengan tatapan intimidasinya. Dikarenakan hal itu secara naluriah, Kapten Guild itu pun mundur ke belakang ketakutan. Kemudian tersenyum sembari membenarkan gaya rambutnya untuk menutupi ketakutannya, berujar bahwa kelihatannya hari ini dirinya mati gaya terus-menerus. Dan merasa tindakan yang akan dilakukannya akan sedikit memalukan karena melawan satu orang dengan para anggota guild yang lain seperti ini. Lalu memerintahkan kepada mereka semua untuk membentuk formasi C, pertempuran bos besar, dan ranking perkiraannya adalah bintang 8. Namun Kapten Guild pun menepis hal itu serta dalam hatinya beralasan jika dirinya hanya mengucapkan apa yang keluar dari mulutnya saja. Bintang 8 itu hanyalah simbolis saja, karena tak mungkin mengklasifikasikan kekuatan setelah bintang 7. Itu hanyalah peringkat ranking secara simbolis untuk semuanya. Jika dirinya mundur sekarang, Guild Naga Biru bisa kehilangan kendali untuk beberapa dungeon. Dan lagi alasan para anggota guild bergabung dengan Guild Naga Biru yang merupakan guild yang ditakuti oleh player-player lain adalah karena mereka tak pernah mundur dari pertempuran atas nama Naga Biru. Kemudian sembari kembali bersiap bertarung, Kapten Guild tersenyum dengan mengatakan bahwa seharusnya dirinya membawa semua anggota guild yang ada di markas untuk menghabisi Kipong. Lalu memberikan perintah untuk segera menyerang. Mendengar perintah itu, para anggota Guild Naga Biru pun berlari membentuk formasi untuk menyerang Kipong. Serangan pertama dilancarkan kepada Kipong dengan melakukan serangan seperti sihir gravitasi yang bertujuan untuk membuat Kipong tak bisa bergerak. Melihat hal itu, Kapten Guild pun berujar bahwa pasti Kipong kesulitan bertahan karena jurus itu merupakan senjata rahasia yang mereka jaga. Namun di luar dugaan, Kipong tak bergeming sama sekali mendapatkan serangan itu sembari berujar bahwa sepertinya mereka menggunakan sesuatu yang menarik dan bukan sebuah sihir hingga membuat semua orang termasuk Kapten Guild pun merasa terkejut. Dan setelah itu melesat ke depan karena saat ini merupakan giliran dirinya yang akan menyerangnya. Dan anggota lain pun juga mensupport dirinya dengan ikut menyerang Kipong menggunakan jurus yang belum diketahui oleh Kipong. Namun serangan support itu bisa dimentalkan semua oleh Kipong dengan menendangnya. Sedangkan Kapten Guild pun melakukan low kick ke kaki Kipong dengan sekuat tenaga, namun malah kakinya yang terasa sakit karena tendangannya seperti ditahan oleh sebuah bongkahan besi. Lalu karena tak mau menyerah, dirinya pun mengganti dengan memukul tubuh Kipong. Akan tetapi sama dengan sebelumnya, tangannya pun juga terasa sakit seperti memukul tembok besi. Dikarenakan hal itu, dia pun terduduk lemas dengan keadaan yang memaksa dirinya tak memiliki peluang menang sama sekali. Tak hanya itu, saat ini dirinya merasa ketakutan seperti saat pertama kali mengalami ketakutan saat bencana besar terjadi, yang membuatnya menjadi seorang player seperti saat ini. Kemudian menanyakan siapa identitas sebenarnya dari Kipong. Namun, Kipong dengan jelas mengatakan bahwa dia tak perlu tahu siapa dirinya. Lalu para anggota guild pun berujar agar mereka saat ini menyelamatkan kaptennya itu. Tapi hal itu sempat dicegah oleh Kapten Guild dan tak dihiraukan oleh mereka.
Secara bersamaan, para anggota guild itu pun melesat menyerang ke arah Kipong. Sedangkan Kipong yang melihat hal itu merasa kagum dengan teknik penangkapan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh mereka itu. Lalu melakukan pukulan keras yang langsung membuat para anggota pun berterbangan dan semuanya pun tumbang. Kemudian Kipong berdiri di hadapan Kapten Guild sembari mengatakan agar mereka tak mengejar dirinya lagi sembari memberikan pukulan di perutnya. Karena berikutnya dirinya tak akan selunak ini. Lalu Kipong pun meninggalkan orang itu sembari berkata kepada Sisu bahwa dirinya telah melakukan dengan secukupnya seperti permintaannya. Dan Sisu pun memuji tindakan Kipong itu sembari mengatakan bahwa mereka tak perlu membesar-besarkan masalah ini karena tak ada gunanya juga untuk Bongsun. Namun Kapten Tim sembari menahan rasa sakitnya bertanya kepada Kipong bahwa jika dia bisa memiliki kekuatan sebesar itu, di manakah Kipong saat Perang Dunia dan saat menaklukkan naga api? Saat pertarungan mempertahankan Seoul, banyak orang yang meninggal, tapi kenapa Kipong tak berbuat apa-apa? Kipong pun berbalik menjawab pertanyaannya dengan mengatakan bahwa saat itu dirinya berada di sana. Kemudian setelah kekalahan dari Kipong itu, rumor tentang kekalahan Guild Naga Biru tersebar dengan cepat di antara orang-orang. Lalu di sebuah ruangan terlihat bahwa di sana sedang diadakan sebuah pertemuan. Pertemuan itu dipimpin oleh Master Guild Naga Biru. Terlihat di sana dia sangat kesal dan meminta penjelasan tentang kekalahan anggota guildnya itu. Padahal mereka merupakan pasukan yang dalam sekejap dapat dibentuk dari 50 mantan ketua tim dan Kementerian Luar Negeri. Dan dengan kesalnya bertanya kenapa sekarang kondisi mereka menjadi seperti itu. Ditambah lagi rumornya bisa dengan sangat cepat tersebar seperti itu. Jadi adakah seseorang yang bisa menjelaskan situasi itu kepada dirinya? Salah seorang anggota rapat pun merasa ketakutan karena hal itu bisa menjadi masalah yang besar. Lalu sembari mengambil nafas panjang memberanikan diri mengatakan pendapatnya kepada Master Guild bahwa tingkat kecepatan penyebaran informasinya memang tidak normal dan menduga pasti ada yang campur tangan. Mendengar hal itu dengan tatapan mengerikannya, Master Guild pun bertanya lagi siapa yang ikut campur tangan. Orang itu pun lebih gugup dan ketakutan lagi sembari dalam hati berujar bahwa saat ini dirinya telah mengatakan hal yang percuma dan sia-sia. Lalu mengatakan bahwa mereka akan segera mencari tahu siapa yang ikut campur mulai sekarang. Master Guild pun mengatakan tak perlu melakukannya. Dan jawaban itu membuat orang itu pun dalam hati berujar jika sepertinya hidupnya hanya akan sampai di sini saja serta meminta maaf kepada Master Guild Naga Biru. Namun Master Guild Naga Biru mengatakan duduklah, lalu mengatakan bahwa tak peduli berapa lama dia sudah bekerja namun masih saja kurang tata krama seperti itu dasar kakek pikun. Bersamaan dengan hal itu sebuah gate pun muncul dan membuat orang-orang yang ada di sana pun terkejut. Sedangkan Master Guild masih merasa kesal dengan kelakuan kakek pikun itu yang ternyata adalah Snaker. Snaker pun yang mendengar kalimat itu membalas dengan berujar bahwa Master Guild Naga Biru masih saja tak bisa menjaga rahasia. Master Guild pun dengan kesalnya mengatakan bahwa seharusnya dirinya waktu itu merobek mulut Snaker. Namun Snaker pun tertawa kecil sembari menjelaskan bahwa dirinya sudah pernah bilang jika dirinya suka dengan cara Master Guild Naga Biru dan tak ada anak sepertinya lagi di kerajaan ini. Akan tetapi Master Guild pun menanggapi dengan mengatakan bahwa zaman ini bukanlah zaman kerajaan. Lalu mengeluarkan aura membunuh yang membuat orang-orang yang ada di sana pun terkejut karena sampai-sampai mereka sulit bernafas dengan menanyakan apakah Snaker mau memulai Perang Dunia Ketiga. Namun Snaker pun menghentikan tindakan Master Guild itu agar bawahannya tidak ikut terkena efeknya. Master Guild pun menanggapi dengan mengatakan bahwa semua ini akan beres jika Snaker menghilang dari tempat ini. Namun Snaker malah menanyakan apakah Master Guild tak penasaran tentang apa yang sudah terjadi di dalam Open Dungeon itu. Sontak kata-kata itu menyulut emosi Master Guild dan menduga Snaker yang telah menyebarkan rumor itu. Lalu mendekati Snaker sembari mengeluarkan beberapa pedang sihir ke arah Snaker dengan mengatakan jika Snaker menjelaskan semuanya maka dirinya tak akan mempermasalahkan hal ini ke depannya. Namun sebelum mengatakan alasannya, Snaker pun menanyakan apakah Master Guild Naga Biru mengingat semua itu dan membuatnya menjadi bingung. Lalu menambahkan bahwa kenapa ingatan mereka tiba-tiba hilang dan lagi ingatan itu seolah-olah telah dipotong. Mendengar hal itu, Master Guild pun menanggapi dengan membenarkan bahwa sepertinya dirinya juga ikut menjadi pikun sama seperti Snaker. Kemudian Snaker pun memberikan sesuatu kepadanya sembari berujar bahwa jika dia ingin mendengar cerita itu,
maka sebulan lagi dia bisa datang ke tempat yang tertulis di kertas itu. Lalu setelah itu pergi meninggalkan tempat itu melalui gate tempat dia masuk ke sana. Master Quill Naga Biru pun terlihat bingung dan bertanya-tanya apakah Snaker memang mengetahui alasan lupa ingatan ataukah negara pulau membutuhkan Magic Stone yang sudah dikeringkan. Kemudian berpindah di hamparan salju yang luas, terlihat bahwa seekor monster yang merupakan musuh baru Kibong yang sedang berjalan menyusuri hamparan salju itu. Terlihat dia di sana bertemu dengan seekor monster lain penguasa tempat itu. Dan setelah itu langsung menyerang monster itu hingga bisa mengalahkannya serta memintanya untuk tunduk kepada dirinya. Sedangkan di tempat yang sama terlihat kapten tim pengendali dungeon dan satu orang bersamanya yang dulunya merupakan bawahan dari Kibong pun sedang berada di sana untuk melakukan sebuah penyelidikan. Diketahui tempat itu adalah dungeon bintang 8 yang monsternya adalah Frosna. Orang yang datang itu bertanya kepada kaptennya kenapa mereka diberi perintah pengintaian untuk mengintai bos monster yang tak pernah bergerak sekalipun. Lalu menanyakan pertanyaan lain tentang seandainya Frosna melawan naga api, siapakah yang akan menjadi pemenangnya karena mereka sama-sama monster bintang 8. Namun sang kapten pun mengatakan bahwa dia tak perlu mengetahui hal itu. Itu disebabkan oleh tak adanya monster yang memiliki level 9 atau 10 bintang. Karena itu monster yang rankingnya tak dapat diukur dan tak bisa ditaklukkan semuanya dilabeli dengan ranking bintang 8. Walaupun ranking baru bisa ditentukan setelah mereka dikalahkan, tapi itu bisa saja di luar standar atau berada di ranking lain. Jadi lebih baik itu tak usah dipikirkan agar tak menakut-nakuti diri mereka sendiri. Akan tetapi setelah itu sang kapten pun meminta agar mereka berhenti karena dia melihat sesuatu dan setelah itu berlari mendekatinya. Ternyata yang dilihatnya adalah beberapa mayat player Rusia berada di sana. Lalu memintanya untuk membuka komunikasi dengan markas sekarang untuk melaporkan situasi saat ini merupakan situasi kode black. Mendengar perintah itu, bawahannya pun langsung menyiapkan alat komunikasi. Dan dalam hati bertanya-tanya apakah Frosna sudah benar-benar bergerak. Seharusnya di area dekat mereka berada saat ini juga tak akan ada monster selain Frosna. Jadi kemungkinan alasan dirinya diminta melakukan pelacakan adalah karena hal ini. Kemudian berpindah di sebuah tempat di tengah hutan, terlihat Master Quill Naga Biru, Taerim, dan juga Yubin sedang berkumpul bersama. Di sana Master Quill Naga Biru pun berujar bahwa dirinya merasa tak enak badan setelah melihat wajah-wajah yang tak ingin dirinya lihat seperti ini. Dan Yubin pun memberikan respon yang sama. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara yang menyapa mereka semua, namun sosoknya tak terlihat sama sekali. Jadi Master Quill Naga Biru pun menanyakan siapakah dia dan meminta agar dia menampakkan dirinya. Mendengar hal itu, sosok itu pun menampakkan dirinya sembari meminta maaf karena dirinya ada alasan melakukan semua ini. Diketahui identitasnya adalah seorang penyihir wanita pemilik menara sihir. Kemudian Master Quill Naga Biru pun meminta penjelasan kenapa dirinya dipanggil ke tempat ini. Tak hanya Master Quill Naga Biru saja yang meminta penjelasan itu. Yubin pun juga ingin tahu alasan itu karena jika pemilik menara sihir sendiri yang memanggil semua orang, pasti bukan masalah kecil lagi yang akan dihadapi. Pemilik menara sihir pun membenarkan ucapan Yubin dan bahkan mengatakan bahwa kemungkinan hal itu akan menjadi seru untuk mereka semua. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba ada bola kecil berwarna hijau yang muncul dari dada Master Quill dan juga Taerim. Master Quill Naga Biru pun kesal serta menanyakan apa yang telah dilakukan oleh pemilik menara sihir itu. Dan dengan muka kesalnya meminta agar dia menjelaskan tindakannya itu. Pemilik menara sihir pun menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya hanya ingin memastikan sesuatu. Dan sepertinya Master Quill Naga Biru dan juga Taerim lah yang harus memberikan penjelasan. Taerim pun menimpali dengan berkata bahwa akhirnya mereka semua sudah memahami tentang apa yang sedang terjadi. Lalu pemilik menara sihir mengatakan bahwa Taerim dan Master Quill Naga Biru telah melakukan kontak dengan Snaker. Mendengar hal itu, Master Quill pun kesal dan mengeluarkan banyak pedang sihir yang semuanya diarahkan kepada pemilik menara sihir sembari mengatakan memangnya apa hubungannya dengan pertemuan ini dan kontak dengan Snaker. Pemilik menara sihir pun sembari menghilangkan pedang-pedang milik Master Quill dengan memutar tangannya menjelaskan bahwa ada bukti yang masuk akal kalau Snaker sedang berhubungan dengan makhluk yang dapat menjadi ancaman besar umat manusia. Lalu dengan muka seriusnya merapalkan sihir sembari berujar bahwa dirinya akan menahan mereka berdua sampai dirinya tahu apa yang sebenarnya terjadi.
karena sebagai pemilik menara sihir dirinya harus menjaga perdamaian. Bersamaan dengan hal itu, tiba-tiba Taerim dan Master Guild Naga Biru pun terikat menggunakan sebuah sihir. Karena hal itu, Master Guild Naga Biru pun dengan kesalnya berteriak mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pemilik menara sihir saat ini sungguh keterlaluan, dan memintanya untuk melakukan permainan sihir di menara sihirnya saja, tak di sini. Lalu berusaha melepaskan belenggu itu, namun sama sekali tak bisa melepasnya. Kemudian pemilik menara sihir pun mengatakan bahwa usahanya itu sia-sia karena itu tak akan bisa dilepaskan dan meminta agar dia ikut saja ke menara sihir bersama dirinya. Akan tetapi dengan sedikit usaha, Taerim bisa melepaskan belenggu sihir itu dengan kemampuan fisiknya saja. Sontak hal itu mengejutkan pemilik menara sihir. Kemudian Taerim pun berjalan pergi dari tempat itu sembari mengatakan bahwa dirinya tak perlu menjelaskan tentang hal itu. Namun pemilik menara sihir tak membiarkan Taerim begitu saja. Dia pun menyerang Taerim menggunakan sihir yang dilemparkan ke arah Taerim. Akan tetapi dengan mudahnya Taerim menghalau serangan itu dengan sekali tebasan pedangnya saja sembari mengatakan agar pemilik menara sihir berhenti menyerangnya. Pemilik menara sihir pun sembari menyiapkan sihir lainnya menanggapi dengan mengatakan bahwa dirinya akan berhenti jika mereka mau pergi bersama dirinya ke menara sihir miliknya. Lalu sihir pun dilepaskan tepat mengenai Taerim hingga membuat sedikit ledakan kecil. Namun sihir itu tak melukai Taerim sama sekali dan Taerim pun berujar bahwa sepertinya memang dirinya harus membuat pemilik menara sihir berhenti sendiri. Bersamaan dengan hal itu, pedang Taerim pun sudah berada tepat di depan pemilik menara sihir yang membuatnya terkejut atas serangan tak terduga dari Taerim itu, dan langsung mengaktifkan barrier untuk melindungi dirinya dari tusukan pedang Taerim. Master Guild yang melihat kejadian itu pun memuji Taerim serta meminta agar dia segera menyelamatkannya. Namun hal itu tak didengarkan oleh Taerim karena dia bertubi-tubi mengayunkan pedangnya ke arah pemilik menara sihir. Hingga akhirnya saat Taerim ingin menebas pemilik menara sihir dengan kedua tangannya, dia pun diselamatkan oleh Yupin yang melemparkan pedangnya menggunakan telekinesis untuk menyelamatkan pemilik menara sihir. Sedangkan pemilik menara sihir pun merasa terkejut karena ternyata Taerim akan menjadi sekuat itu. Lalu pedang Yupin pun tak hanya sekali menyerang Taerim namun berkali-kali walaupun Taerim masih bisa menahannya. Hingga akhirnya pedang Yupin pun kembali ke tangannya dan Yupin berujar bahwa saat ini dirinya menjadi penasaran kenapa Taerim menemui Snaker. Taerim pun menanggapi dengan berujar bahwa Yupin tak akan pernah mendengar apapun dari mulutnya. Karena jawaban itu, Yupin pun memutuskan untuk membantu pemilik menara sihir saat ini lalu melemparkan kedua pedangnya ke arah Taerim. Pedang itu pun kembali menyerang Taerim bertubi-tubi, namun Taerim tetap masih bisa menangkis semua serangan itu. Sedangkan di sisi lain, Master Guild Naga Biru pun terlihat kesal dan menghela nafasnya karena kebodohan Taerim yang seharusnya dia membebaskan dirinya lebih dahulu daripada bertengkar sendiri seperti itu. Kemudian berpindah tempat ke sebuah gate masuk dungeon. Terlihat di sana Bongsun dan juga Steve sedang menunggu kedatangan Kibong bersama dengan Sisu. Bongsun pun memastikan kepada Steve apakah mereka berdua akan datang juga hari ini. Steve pun menanggapinya dengan mengatakan tentu saja mereka akan datang lagi hari ini. Lalu setelah itu Kibong pun datang dan menyapa mereka berdua dengan menggunakan topeng kuda yang pernah dipakai sebelumnya. Bongsun pun terlihat senang dengan kedatangan mereka dan memuji bahwa topengnya terlihat imut walaupun berbeda dengan yang sebelumnya mereka pakai. Lalu Sisu dengan penuh semangat pun mengajak mereka untuk segera berangkat dan memohon bantuannya lagi untuk hari ini. Setelah itu mereka pun berjalan menuju ke gate masuk dungeon yang akan mereka masuki. Dalam perjalanan itu, Bongsun pun dalam hati berujar bahwa hari ini sama ramainya seperti sebelumnya, jadi dirinya harus menanyakan ke markas apa yang sebenarnya telah terjadi. Akan tetapi tiba-tiba gate masuk dungeon itu pun berubah warna dari berwarna biru hingga menjadi warna ungu. Orang-orang di sana pun terlihat bingung dan menduga jika kemungkinan saat ini sedang terjadi dungeon break. Namun menepis hal itu karena dungeon itu setiap hari dibersihkan, jadi kemungkinan terjadi dungeon break sangatlah kecil. Bersamaan dengan hal itu, para player yang berkumpul di sana pun mendapatkan notifikasi di handphone mereka masing-masing yang isinya tentang peringatan bahaya dari asosiasi. Yaitu telah terjadi keanehan di dungeon semua peringkat di seluruh dunia. Jadi para player dilarang memasuki dungeon. Lalu Sisu pun bertanya apa yang sedang terjadi kepada Bongsun. Bongsun pun terkejut lalu menanyakan apakah mereka tak mendapatkan pesan dari asosiasi tentang pengumuman itu.
Sisu pun terlihat bingung dan menanyakan pesan apa yang dimaksud oleh Pongsun itu. Akan tetapi Pongsun tak menjawab pertanyaan itu serta dalam hati berujar bahwa seharusnya mereka mendapatkan pesan dari asosiasi karena mereka sudah terdaftar sebagai player. Namun kenapa mereka tak mendapatkan hal itu? Tak sampai di situ saja, Pongsun pun mendapatkan pesan dari markasnya yang membuatnya lebih terkejut. Pesan itu berisi tentang peringatan bahaya agensi yang meminta kepada semua agen untuk melanjutkan kegiatan di negara tujuan. Karena Korea akan melakukan penilaian ulang, maka eksplorasi dungeon akan dilakukan setelah penilaian ranking tersebut. Jadi, pastikan agar para agen bisa ikut berpartisipasi ke dalam eksplorasi dungeon ranking tingkat tinggi. Setelah membaca pesan itu, Pongsun pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi hingga dungeon rank tinggi muncul tiba-tiba seperti ini. Sedangkan Kipong terlihat bingung melihat ekspresi dari Pongsun itu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.